Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini membahas tentang murabahah. Murabahah adalah salah satu akad jual beli. Artinya menurut dosen adalah beli sekarang, bayar nanti secara angsuran. Kalau beli nanti bayar sekarang, itu namanya akad salam. Beli itu maksudnya antar atau delivery ya. Ini cuma bahasa kita itu beli itu maksudnya udah langsung dimiliki. Nah, kalau ada lagi satu akad jual beli namanya istisna. Istisna itu beli dan antarnya dicicil. Ada lagi satu lagi yang mesti kalian pahami, akad sewa. Antar sekarang, bayar nanti, tapi nggak memiliki. Ini operasionalnya mirip dengan murabahah, tapi ketentuan legal dan akuntansinya berbeda. Murabahah itu adalah akad yang paling banyak digunakan di industri keuangan syariah di Indonesia. Umumnya digunakan untuk beli kendaraan dan atau beli properti, dan umumnya juga dengan jaminan BPKB atau sertifikat rumah atau apartemen. Penggunanya, penyedia jasanya itu adalah bank syariah, baik bank umum syariah, unit syariah, atau bank BPRS, dan perusahaan pembiayaan syariah. Nasabahnya perusahaan dan perorangan. Mekanisme perusahaan menerima pemohon dari pembiayaan murabahah kira-kira seperti ini. Jadi pemohon kendaraan atau properti berminat untuk mendapatkan pembiayaan dari bank, kemudian atau dari perusahaan pembiayaan syariah. Kemudian pemohon bersama dengan bank mencari penjualnya atas barang yang mau dibeli, baik kendaraan atau properti. Nah, hal ini bisa juga siapa duluan atau siapa yang prosesnya nggak mutlak seperti ini. Yang jelas ada pemohon dan bank syariahnya sudah barengan bertindak duluan atau bekerja sama duluan. Kemudian bank syariah membeli dan membayar lunas barang yang mau dibeli tersebut oleh calon nasabah tadi. Kemudian diserahkan kepada pemohon, dan pemohon itu berubah menjadi pembeli, dan dengan tambahan margin atas barang yang dibeli tadi oleh bank syariah atau pembiayaan atau perusahaan pembiayaan syariah, dan pembeli membayarnya kemudian dengan cara mengangsur. Contohnya, PT UMB ingin membeli mobil penumpang untuk antar jemput karyawan. Kemudian PT UMB membeli dari Auto 3000 mobil Proton Exora seharga 200 juta. Dan PT UMB mengajukan pembiayaan ke Bank BMX Syariah, kemudian disetujui dengan margin 10%. Karena angsurannya untuk 12 bulan. Kalau angsurannya 24 bulan, 10% ini dikali 2, jadi 20%. Atau umumnya setahun 10% ya. Ini ilustrasinya. Kemudian PT UMB, oke, disetujui, bayar uang muka sebesar 5%. Maka angsurannya adalah seperti dihitung sendiri dulu. Nah, formatnya akan seperti ini. Oke. Demikian untuk pembahasan lembaga keuangan syariah. Dan untuk transaksi keuangan syariahnya, pertama pada saat bank membayar pembelian mobil ya, debit investasi murabahah, kredit bank. Ini sekali lagi hanya buku bank syariah saja yang kalian buat, tidak perlu PT UMB-nya ya. Jadi ini masih transaksi di balance sheet, debit investasi, kredit bank, total nol, liability-nya juga tidak ada pengaruh. Kemudian ini kan Januari 2020, cicilan pertama dosen pilih aja otomatis di Februari 2020 ya.
Jadi pada saat menerima cicilan pertama, tadi berapa hitungannya? 17,5 juta, debit bank, kredit investasi, ini dikredit, kredit margin keuntungan pada cicilan bulan pertama. Jadi ini Januari, ini Februari. Dan pencatatan seperti ini akan terus dilakukan pada saat cicilan kedua, ketiga, keempat, sampai ke bulan 12. Posisi laporan keuangannya akan seperti ini. Debit bank 17,5 juta, kredit investasi murah-bahak, kredit margin ditangguhkan. Masih tidak ada efek ke laporan rugi laba dan liability ya. Nah, kemudian setelah akhir periode 13, setelah angsurannya lunas, maka investasinya akan menjadi nol ya, akun investasinya akan menjadi nol, kemudian akun banknya akan tinggal 20 saja, yang tadinya minus 210, kemudian tinggal 20, tadinya minus 190 di awal. Lanjutannya margin ditangguhkan, dipindahkan menjadi pendapatan, sehingga PT Bank BMX Syariah di tahun bulan ke-13 atau akhir periode angsuran dari PT UMB tadi mendapatkan pendapatan murah bahas sebesar 20 juta. Pendapatan operasional 20 juta, beban umum tidak dibahas, net profitnya menjadi 20 juta. Dan menjadi return earning tahun berjalan 20 juta. Nah, pengakuan pendapatan ini kan cuma margin doang, ya. Apakah ini bisa dilakukan pendapatan ini per bulan? Tadi ini kan per tahun. Nah, nanti silakan dikonfirmasi, dipelajari lagi di PSAK tentang murah bahak. Kemudian bagaimana pengakuan penjualannya? Ini juga kalian pelajari lagi karena di sini cuman untuk mengakui pendapatannya saja, tidak mengakui penjualan yang senilai berapa tadi? Penjualnya berapa? Berapa? 220 juta. Cost-nya berapa? 190 juta. Diskonnya berapa? Uang mukanya berapa? Oke, nanti dipelajari sendiri ya. Demikian, terima kasih.